Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah. Adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzurratin alfa marah. Sampai sifat apa Ustaz? Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Adapun sifat Allah Ta'ala yang ketiga, yaitu sifat Allah Ta'ala bersifat baqa. Arti baqa itu ialah kekal. Lawannya fana, artinya binasa. Mustahil ia binasa. Wajib Allah Ta'ala itu kekal. Dalilnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya kekallah jat Tuhan engkau ya Muhammad, yang menguasai, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi kita sampai kepada sifat Allah Ta'ala yang baqa. Ini seperti inilah. Kalau di dalam ilmu tauhid, itu baqa dan kadim ini kada bisa terpisah. Baka dan kadim itu kada bisa terpisah. Bila orang itu kada berisi sifat kadim, berarti sudah otomatis kada baka. Kenapa? Karena bila kada kadim berarti baharu, ya. Lain gangan baharu, lainlah. Ini baharu itu artinya dijadiakan. Kalau kita dulu belajar itu baharu artinya muhaddas di orang bahari itu baharu namanya. Arti baharu itu asalnya kada ada lalu diadakan. Itu namanya baharu namanya. Baharu artinya dijadikan. Setiap yang dijadikan namanya makhluk. Setiap makhluk pasti binasa. Itulah yang menjadikan setiap orang kada bersifat kadim pasti kada baka. Dan setiap baka pasti kadim. Karena bila sifat itu kadim pasti baka. Kadim itu artinya kekal. Kekal jatnya, kekal juga sifatnya, kekal juga afalnya. Seperti itu. Jadi kalau orang memandang sifat baka itu baka jatnya aja kada. Tetapi dengan sifatnya, dengan apanya tetap baka. Jadi kita memahaminya itu jangan masalah kadim itu sifatnya kadim baka ya. Baka itu di sifatnya kadim juga, di jatnya kadim juga. Ya sifat baka namanya. Baka Allah Ta'ala itu. Baka itu kada berubah-ubah. Bilanya berubah-ubah berarti itu kada kadim, kada baka namanya. Ini kan setiap yang berubah pasti kada kadim. Misalnya Allah Ta'ala itu sifatnya yang baka apa? Misalnya bukan sifat yang baka ini dia. Seluruh sifat Allah Ta'ala itu baka. Misalnya mendengar Allah Ta'ala. Mendengar Allah Ta'ala itu dari dahulu sampai sekarang sama pendengarannya. Melihat Allah Ta'ala itu baka namanya. Melihat Allah Ta'ala dari dulu sampai sekarang sama penglihatan Allah Ta'ala. Dalam artian yang jauh sama dengan yang dekat. Yang tidak kelihatan sama dengan yang kelihatan. Tidak ada tersamar sedikit pun di penglihatan Allah Ta'ala. Itu namanya baka Allah Ta'ala itu. Artinya kada berubah. Allah Ta'ala itu dunia ini sudah 1400 tahun dahulu misalnya. Atau ini sudah sekian miliar tahun dulu. Bisa bongkok sudah Allah Ta'ala ini. Itu berubah namanya. Itu berubah kada baka namanya. Arti baka itu tetap berkekalan dari awal sampai akhir kada pernah berubah. Itu namanya baka tadi itu. Nah, kalau kita berubah dari halus, dari kadada menjadi ada, dari halus sampai ganal balik sampai panah lagi, hilang lagi, itu menunjukkan bahwasanya kita ini bersifat namanya panah namanya. Panah artinya bisa kadada kita ini. Artinya panah walaupun ada sekarang ini, ada kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita merasakan, memesrakan namanya, memusyahadahkan bahwasanya kita ini sekuat-kuatnya kita ini, bujur waktu muda kita kuat. 100 kilo inting dia mengangkat, 200 kilo inting dia mengangkat.
Tapi sifat kita ini kada bakal sifatnya. Bila sudah bungkuk 3 kilo gini ngalih baru sudah membawa. Nah, belanja ke pasar misalnya, itu sudah lama bawaan kita. Itu menunjukkan bahwasanya sifat kita itu adalah majazi semata, pinjaman semata. Nah, disinilah kita jalannya bahwasanya kita itu musyahadah dengan sifatnya Allah Ta'ala itu. Makanya man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang kenal dirinya ini lemah. Makanya kita belajar sifat 20 ini untuk mengenal diri kita. Mengenal diri kita ini. Artinya diri kita ini dibandingkan dengan sifat Allah Ta'ala. Supaya tahu bahwasanya bila Allah Ta'ala itu bersifat kidam, kita kada kidam. Bila Allah Ta'ala itu bersifat baka, maka kita kada baka. Bila Allah Ta'ala itu bersifat wujud, kita kada bersifat wujud. Karena wujud kita ini diadakan oleh Allah Ta'ala. Itu terus diulang, dimusyahadakan untuk menyatakan diri kita ini benar-benar nanti mengerti kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu bahwasanya menunjukkan kita fakir namanya diadakan. Nah, sifat baka inilah. Nah, jadi otomatis itu semua sifatnya dan semua afalnya itu baka karena dapatnya artinya terbitnya daripada yang baka tadi, maka hukumnya baka. Nah, kalau dia terbit daripada yang baharu atau yang modern muaddas yang dijadikan, maka semuanya adalah kada baka sifatnya. Nah, jadi mun orang itu mengaku Allah Ta'ala lalu mengaji ilmu hakikat nih, kada bersembahyangan lagi, mengaku Allah Ta'ala, mengaku oh, aku ini sudah wasil dengan Allah Ta'ala, aku ini sudah sampai kepada Allah Ta'ala. Di tauhid ini aja kada sampai lagi. Di tauhid ini kada sampai lagi. Makanya kalau kita belajar ilmu tauhidnya utama itulah belajar ilmu tasawuf, ilmu hakikat itu kuncinya belajar tasawuf, belajar ini dulu, belajar tauhid dulu. Supaya biar itu mau dipadahkan oleh gurunya, misalnya jar gurunya kamu sudah aku padahkan dari rahasia, dari segala rahasia sudah. Ini puncak sudah. Menapa guru? Ikam tuh ya inya. Inya tuh ya ikam. Jadi kada perlu lagi kita sembahyang. Kada perlu lagi kita puasa. Nang berlaku ini inyam sudah. Ini bila ini anak sembahyang anak ada itu ilmu kulir namanya. Ilmu kulir kada mengerti lagi di tauhid. Mun gurunya tu harus memadahkan amun inya tu inyam. Amun kita ni kita ni iya inya itu harus ada penjelasannya. Amun mengatakan kayak itu kita ini iya inyam. Inya itu iya kita. Seperti itu tuh harus ada penjelasannya. Jangan dikatakan yang seperti itu sudah khatam kita. Artinya nama mencuri sidit, nang kada sembahyang sidit, salah kayak itu. Jadi penafsirannya tuh harus jelas. Bahwasanya kita ini adanya tuh karena inya, karena dia. Artinya kita ini kenyataan inya. Itu yang perlu kita jelaskan. Jangan diakui sebuku jadi orang Banjar. Ilmu sebuku. Artinya kada kenal lagi dengan diri kita. Diri kita ini inyam sudah. Dialah. Yang berbuat dialah. Itu namanya kita tuh kembali kepada Jabariyah namanya. Ijtihad namanya. Menjadi satu dengan Allah Ta'ala. Kada bisa yang seperti itulah. Jadi kita tuh jangan mengamalkan yang seperti itu sedangkan makam kita tidak seperti itu. Ulun ni guru kajian ulun ni ya kajian nang Syekh Siti Jenar tu ya ulun ni ya. Apanya manunggal kaulu Gusti apa namanya itu? Ya kan? Wong Jawa coba ya. Apa bahasanya kalau bahasa Jawa? Manunggaling kaulu Gusti. Itu manunggaling kaulu Gusti itu orang makamnya memang seperti Siti Jenar itu ada apa di Banjar Datuk Abulung. Itu kan jadi masalah. Ujar orang raja panggil Abdul Hamid ke sini. Karena mengaku Allah Ta'ala. Panggil oleh orang. Dipanggil oleh anak buah Raja Banjar dulu. Jurang wahai Abdul Hamid pian dipanggil oleh raja ke istana. Karena pian mengajarkan ilmu sesat bahasanya tuh. Ujar Datuk Abulung, ujar Abdul Hamid, kedada di sini Abdul Hamid, yang ada cuma Allah Ta'ala. Lapor anak buah tetangi lagi kepada raja, wahai raja yang ada tuh bukan Abdul Hamid, Allah Ta'ala yang ada. Ujar rajanya, panggil Allah Ta'ala, suruh menghadap ke raja.
panggil pulang. Wahai Allah Ta'ala, pian dipanggil oleh raja ke istana. Ujar Abdul Hamid, kedada di sini Allah Ta'ala. Yang ada ini cuma Abdul Hamid. Bebulik pulang. Salah. Ada mau datang pulang sini. Nah, ujar raja panggil keduanya Allah Ta'ala dan Abdul Hamid. Nah, yalah. Ya, rajanya mengerti juga ilmu. Yalah. Panggil di sini keduanya. Abdul Hamid panggil, Allah Ta'ala panggil juga. Panggil, datang sini. Nah, datang sidin. Artinya sifat kehambaan itu ada kalau masih di makam ini. Kalau sidin mengatakan dia Allah Ta'ala, berarti sidin panah, bujur-bujur, pijat namanya. Ini boleh orang mengaku yang seperti ini dalam keadaan jajab. Tetapi makam sidin ini makam di ilmu. Sedangkan kita sekarang ini makamnya bukan makam di ilmu. Didengaran bahasa orang Banjar itu. Asal tahu, ya sudah aja. Asal sudah mengaji tengah malam, nang mendengar cacak masuk surga, nah itu kada bersembayangan lagi tuh. Nah ini salah kita ini mengaji itu. Nah ini harus dipahami dulu masalah ilmu hakikat ini. Panggil oleh raja, suruh makan, di hadapan makan dengan raja, dipanggil dengan raja. Nah itu, ketika makan itu diguguri orang balok bulin dari atas diguguri orang, diandaki orang balok bulin digugurakan. Tahu ada Abdul Hamid tadi, sidin lagi makan. Sidin tahu pada diguguri itu. Ujar sidin, tahan dulu aku makan di sidin. Baluk yang diguguri itu bertahannya. Nah inilah orang di makam kun namanya. Ini mengaku Allah Ta'ala ini yang bujur itu. Artinya baluk yang gugur gitu, suruh sidin berdiam. Namun pian 2 hari kada makan menangis, 3 hari kada berduit mengeluh. Mengaku sudah jadinya dusta itu mustahil. Allah Ta'ala kada berduit menangis. Kan itu ya lah. Orang sini sudah makamnya disesuaikan dengan makam keilmuan dan amaliyahnya yang dicapai daripada amaliyah itu. Bisa aja pian mengaku Allah Ta'ala, asalkan pian jangan lagi merasa diri pian berduit kada bapak, kada bapak, kada bebaras kada bapak, kada tahu lagi janda lawan duda, kada tahu lagi pian. Bujang lawan nanu kan tahu lagi, warna hijau, warna kuning, kada ada lagi pian binalwi. Semuanya tajali kebesaran Allah Ta'ala. Bahkan diri pian tadi lanjang pun kada mengerti lagi, mengaku je pian Allah Ta'ala. Itu sudah pasti di pandangan manusia gila, pian gila juga di pandangan Allah Ta'ala dengan Allah Ta'alanya. Ayo dia pian mengaku Allah Ta'ala di waktu kayak itu. Kenapa? Karena ini memang jajbiah namanya. Jajab yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap seseorang, manakala dia tenggelam di dalam sifatnya, tenggelam di dalam apalnya, tenggelam di dalam jatnya Allah Ta'ala. Inilah namanya jajab, namanya yang sebenarnya. Orang yang makam seperti ini kadang-kadang diberikan kepada orang yang normal, seperti misalnya orang yang musahadahnya kuat tadi, seperti Syekh Siti Jenar, Datuk Agulung, Ibnu Arabi, Ahmad Badawi. Itu memang orang-orang yang diberikan Allah Ta'ala jazbiyah ketika dia merasakan hilang dirinya sebesar mata hilang, yang nampak cuma kebesaran Allah Ta'ala, sehingga jatnya pun hilang. Sehingga Ibnu Arabi itu, Ahmad Al-Badawi itu bisa mengatakan Allah Ta'ala itu di dalam jubahku. Jadi artinya diri sendiri akui Allah Ta'ala. Namun kita ini beramaliyah kada pernah, belajar tauhid kada pernah, ingin mengaku Allah Ta'ala kada disarwani orang dahulan bemamai. Kenapa aku diliung jurang kata kawa kami mau undang Allah Ta'ala, kenapa jar Allah Ta'ala kada bisa makan jurang. Apa pian pun makan berarti sama dengan makhluk, iyalah. Itu nyaman aja mengaji orang. Itu harus tahu itu. Nah di situ setelah makamnya kita ini, makam kita ini makam di ilmu. Habis itu diamaliyahkan. Baru kita setelah beramaliyah itu pun belum tentu kita merasakan panah terhadap Allah Ta'ala, hilang dengan Allah Ta'ala. Merasa dekat dengan Allah Ta'ala itu sudah cukup kita. Jadi ilmu ma'rifah ini bukan sekedar kita habis mengaji ini mencapai ma'rifah. Dan kita belajar ilmu tauhid, habis belajar tauhid ini langsung jadi ahli tauhid. Dan kada seperti itu. Bertanam sawit langsung panen ya. Berarti kapun orang di sebelah pian contan. Paham lah pian maksud ulun. Habis bertanam sawit misalnya, lalu pian itu panen langsung, itu berarti menyuntan. Kalau kita ini belajar ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, besok jadi Allah Ta'ala, besok kita mengaku Tuhan, berarti mencuntan. Merasa kudrat, merasa iradat, berarti kita mencuri.
Padahal kita kan ada mencuri sifat Allah Ta'ala namanya. Kenapa jadi mencuri? Karena kita kada kenal dengan sifat kita berarti. Nah itu. Makanya kita harus tahu bila merasakan sifat baka ini, menyadari sifat baka, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalilnya di Quran. Allah Ta'ala itu bersifat baka, artinya kekal. Kekal sifatnya, kekal zatnya, kekal afalnya. Sedangkan kita bersifat fana, lawannya adalah fana. Mustahil Allah Ta'ala bersifat fana bisa binasa. Binasa aja kada boleh. Lemah aja kada boleh Allah Ta'ala. Sifatnya berkurang aja kada boleh. Sifat bakanya itu berkurang. Sifatnya misalnya kada tapi mendengar, itu kada baka berarti. Kada tapi melihat lagi Allah Ta'ala aja. Mungkin Rabbun sudah aja. Itu berarti kada baka itu Allah Ta'ala. Di situ kita tuh memahaminya. Lalu kita bandingkan dengan sifat kita. Disitulah kita menafsirkan man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Lihati di diri kita ini, seluruh sifat kita lihati. Kita musahadakan dari awal bahwasanya dahulu aku ada, tidak ada. Lalu abahku berhubungan. Lalu kita tuh ada di rahim. Setelah di rahim dijadikan segumpal darah, segumpal daging. Habis itu dijadikan daging itu menjadi membalut akan tulang. Kita habis itu ditiupkan roh. Berarti kita ini asalnya kada hidup. Kada ada kita ini asalnya diadakan. Berarti yang ada ini berarti karena kenyataan orang yang mengadakan. Terus dari kecil berubah sampai Tuhan meninggal lagi, hilang lagi. Asalnya kada menjadi ada. Disitulah berarti nampaknya sifat baka dengan kita usahanya. Ya lah. Nampaklah sifat baka dengan kita. Nampaknya di mana? Nampaknya bahwasanya sifat yang baka itulah yang menjadikan kita, dan nampaknya di kepanaan kita, di hilangnya kita, di hancurnya kita ini. Bahwasanya dari sifat kita, afal kita, zat kita ini berubah-ubah, menunjukkan bahwasanya kita ini dijadikan. Itu yang dimusahadakan. Musahadanya kayak ya dipandang diri kita nih, dilihati diri kita nih. Aku ini dulu kuat, aku ini dulu gancang, aku ini tampan. Sekarang kada tampan lagi. Dulu mun lewat itu seperti Arjuna kalau dilihat orang tampan. Sekarang ini umur 75 tahun. Ada lagi orang melihat nang cangai, kai orang. Gancang kada lagi, itu namanya menunjukkan kita lemah. Nah, sebelum kita mengerti tanda-tanda ini diambil bahwasanya kita itu bersifat fana, dari sifat kita, dari fisik kita, dari keadaan kita, sifat kita. Nah, kita musahadahkan sekarang ini. Rasa makan sebertaan ini berarti kita ada ini adalah kejahiran daripada sifat bakanya Allah Ta'ala. Dalam artian kita akan binasa. Binasakan dulu kita. Orang bahar itu mutu qabla antam. Matikan diri kita di dalam hakikat dengan zikir la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la qudrata illallah, la hayata, la iradata, la ilma illallah. Rasakan bahwasanya semuanya ini minallah, daripada Allah Ta'ala melalui zikir tadi. Kalau kada bisa kayak itu cukup kata-katanya aja Allah. Tapi di dalam hati menyatakan ya Allah, ulun ni lemah, ulun ni dulu kada ada. Kada perlu lagi artinya la qudrata tu ya hai. Kada perlu lagi la iradata, kada perlu lagi la hayata, kada perlu lagi. Nyatakan aja diri kita ini lemah. Allah. Tapi di mulut Allah, hati Allah menyatakan bahwasanya pian jua yang hebat, pian jua yang harap, pian jua nak mengetahui ulun lemah, ulun kada bisi apa-apa, ulun ni sambati taus apa kan. Nah, itu namanya memanakan diri kita di makam musyahadah namanya. Di makam musyahadah. Arti musyahadah itu menyaksikan, paham lah biar menyaksikan. Ini misalnya ulun bisi ini lah. Pian namanya menyaksikan ulun ada di sini, paham lah? Karena ini kepunyaan ulun, paham biar? Nah, kalau diri kita ini kepunyaan Allah Ta'ala, berarti kita menyaksikan di seluruh batang tubuh kita, seluruh alam ini adalah kita menyaksikan, musyahadah namanya. Menyaksikan bahwasanya ini adalah kemilikan Allah Ta'ala. Paham? Batang tubuh kita. Bila batang tubuh kita dimiliki oleh Allah Ta'ala, berarti seluruh yang ada pada batang tubuh kita ini kepunyaan Allah Ta'ala. Bulu, urat, tulang, sumsum sampai kepada geritik hati kita, itu kepunyaan Allah Ta'ala. Maka tenggelamkan semuanya itu di dalam hadratullah.
nyatakan itu panah, binasa seberataan itu. Ini kenyataan bakanya Allah Ta'ala saja. Kenyataan sifat yang menjadikan, yaitu bersifat bakanya. Rasakan diri kita ini panah seberataan. Nah, ini musahadahnya di sifat baka. Artinya kita tuh memusahadakan diri kita ini ada, tapi tidak ada pada hakikatnya. Ada makhdin namanya. Semata-mata ada itu cuma pinjaman saja. Nah, ini kita musahadahnya dengan tadi Allah, Allah. Bila kada bisa itu cukup dipusut aja. Pusuti awak kita ini, rasakan bahwasanya aku ini harat, aku ini hebat, aku ini kuat, aku ini berilmu. Tetapi semua yang ada ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bini kada apa-apa ditapaki. Apaki bini itu ikam ni bungas, ikam ni cantik, akhlak ikam ni bagus. Tapi dalam hati kita menyatakan ini adalah kenyataan jamalnya Allah Ta'ala. Ini nyatanya sifat Allah Ta'ala yang jamal, yang kamal, yang sempurna, yang nampak dengan kita, nampak dengan bini kita, nampak dengan alam seluruhnya ini. Sehingga kita kada lepas bila memandang ini, kita melihat, menyaksikan namanya. Musahadah itu bukan di diri aja lah. Seluruh yang makhluk ini sama kita musahadakan, asalnya tidak ada menjadi ada. Disitulah kita mengakui nanti diberikan oleh Allah Ta'ala rasa benar-benar melihat kesempurnaan Allah Ta'ala di setiap gerak kita, di setiap diam kita, di setiap apa yang kita lakukan. Kita merasakan tajalli kebesaran Allah Ta'ala itu. Jadi kalau berzikirnya boleh berzikir la ilaha illallah sambil memusahadakan aku ini kada hadir hati kita, bahwasanya seluruh yang ada pada diri kita ini kita saksikan. Itu kenyataan daripada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat dan apalnya terus seperti itu. Kalau kada bisa dipandang aja. Kalau orang yang bisa itu dengan napas dulu, latihan namanya zikir sir dengan napas. Musyahadah itu zikir sir juga, karena kada diucapkan, cukup dipandang, dilihat, diraba dan dirasakan. Zikir sir namanya. Zikir sir itu kita memandang ini, zikir sir dengan pandangan kita ingat bahwasanya semuanya ini terjadi karena Allah Ta'ala. Kita memandang gerak kita, kita merasakan gerak kita nih bergerak, berdiam kita ini digerakkan oleh Allah Ta'ala. Dalam seperti itu, jadi kita merasakan itu zikir sir namanya. Ada orang berdiam aja, berarti dia diam dalam zikirnya, dalam ingatnya, menenggelamkan dirinya di dalam sifat-sifat Allah Ta'ala. Rasakan, nanti dia akan dibukakan namanya futuhat oleh Allah Ta'ala, yaitu wasil ilallah, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian sampai itu seperti inilah, walaupun kajiannya belum sampai ke situ. Arti wasil itu kita kada merasa lagi sifat kita, kada lagi kita merasa mempunyai sifat, itu namanya wasil. Kada lagi kita melihat keagungannya saja, kesempurnaannya saja. Di mana? Di setiap pandangan kita, di pendengaran kita, di gerak kita, di diam kita, kita melihat kesempurnaannya. Asalnya apa tadi? Menyerahkan diri kita, sifat kita, afal kita, zat kita ini kita serahkan dengan kebesaran Allah Ta'ala tadi. Baru kita bisa merasakan kalau dibukakan. Makanya kalau pian ini misalnya memasrahkan diri pian itu megejit, penyanyi lah, anggaplah, yalah mau pian di hati megejit itu kelakuannya kayak apa? Oh, kelakuan turuti kelakuannya, dirasakan nih perbuatan begijit menyanyi, oh nyanyi sifatnya ya nyanyi, bajunya kayak apa pakaiannya, oh turuti. Akhirnya pian tuh merasa makan, terus merasakan terus seperti itu, seperti orang itu. Akhirnya nanti itu pian diberikan jajab namanya, rasa jadi begijit sudah misalnya, jadi penyanyi sudah rasa jadi penyanyi, itu baru rasa namanya. Nah itu namanya itu adalah buah daripada musyahadah, rasa penyanyi. Ini ada rasa penyanyi. Habis itu pian bujur-bujur kada merasa diri pian bujur. Rasa penyanyi itu dah pian. Nah rasa artis itu dah pian. Nah itu pian ditagur anak-anak kai gila pian ini ya. Pian kada sadar lagi disambati gila. Nyanyi aja perasaan pian, suara pian ini kayak penyanyi itu bang sudah. Nah itulah ibarat orang pemain bola itu baju Ronaldo dipakai ya lah, sepatunya, nomor punggungnya, wah dia mana bola lah, anak menendang bola, rasa Ronaldo itu, bang waktu itunya ditepuk tangani orang, padahal orangnya misalnya kada kayak Ronaldo, jauh benar dari Ronaldo, cuma dia merasa diliputi oleh sifat-sifat Ronaldo tadi, maka itulah yang namanya orang itu wasilnya.
Itulah namanya ma'rifah yang sebenarnya. Nah, kayak itu tadi itu bukan yang tadi itu orang yang sampai ke situ tadi bisa takakui itu kada wajibnya sembahyang bila waktu kayak itu. Waktu nang bujur-bujur hilang, mun kada hilang lo ada wajib tetap. Itu namanya hilang mukallafnya. Artinya sifat kehambaannya ditarik oleh Allah Ta'ala. Yang nampak dengan dia itu cuma sifat rabbaniyahnya aja, sifat ketuhanannya aja yang nampak. Dia kada sadar dengan dirinya, kada bisa lagi sadar, kada tahu lagi dengan dirinya. Disitulah namanya orang itu fana fillah namanya. Nah, jadi kalau kita itu musahadakan sifat baka tadi, terusnya kita musahadakan, merasakan diri kita, mematikan diri kita dalam hakikat tadi, menyatakan diri kita ini mati pada hakikat, dipanakan namanya. Dengan tarikan napas kita rasakan, kita tahan napas kita bunyikan di dalam hati kita Allah, 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 Allah. Artinya Allah lah yang mewujud, Allah lah yang nyata. Macam-macam kita rasakan. Baru kita lihat diri kita nyatakan diri kita bahwasanya diri kita ini adalah kenyataan daripada kebesaran sifat baka itu. Nah, baru diulang terus sampai kita merasakan lezat, sampai nanti merasakan benar-benar kita itu jajab namanya, kada merasa lagi. Nah, itu baru namanya benar-benar fana fillah namanya. Fana namanya. Adapun jalan kita tadi memusahadakan itu namanya fana, masih di dalam masa perjalanan namanya, belum sampai lagi. Ibarat kita tuh hendak ke pasar lah, kita ini di tengah perjalanan menuju pasarnya lah menghayalkan pasar aja terus. Nah, itu belum fana lagi, bila sampai ke pasar hanya fana namanya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, jadi kita ini belajar ilmu hakikat, belajar ilmu ma'rifat ini hendaklah didasari dulu kita belajar tauhid dulu yang utama. Yang tauhid, sehingga nanti kalau kita belajar ilmu nang sasat-sasat kita mengerti dah. Oh, ini kada bisa. Lawan kita kalau belajar ilmu hakikat, kalau ada orang misalnya kita ini belajaran maaf dengan pianlah seberataan, kan banyak orang ini nang belajar ilmu hakikat, ilmu ma'rifat yang bertabus surga lah, macam-macam, apalagi nang sudah ini yang intinya sudah kada seperti itulah, kada seperti itu, apalagi sampai bertabus macam segala itu kada ada. Apalagi gurunya bertabus itu kan berarti gurunya mengerti duit namanya. Orang yang sudah mencapai ma'rifat inilah kada mengerti di duit. Hendak ada kah? Kada ada kah? Sama orang belajar kah? Ada kah? Kada jadi masalah baginya. Kada ada. Karena yang dipandangnya cuma kelezatan aja. Kelezatan memandang kebesaran Allah Ta'ala. Jadi kebanyakan yang berampun maaf ulun sekali lagi ulun menyampaikan, bukan hanya di mana aja ini terjadi. Datang gurunya, misalnya gurunya datang gurunya kumpulan, gurunya mengajarkan ilmu ma'rifat, ujung-ujungnya duit juga kita. Ada nang memandi lah, ada nang berkain kuning lah, ada nang macam-macamnya kada kau ulun kisahkan. Cuma itu salah satu menunjukkan ilmu itu kada benar. Ampun maaf ulun kada, kita ini banyak jadi di daerah Banjar sama aja, banyak yang kayak itu. Yang gurunya kadang mengerti juga ilmu hakikat, sekedar ilmu mendengar. Ilmu ini jar ulun, ilmu ma'rifat ini adalah pemberian Allah Ta'ala. Tetapi harus dengan belajar. Kita ini kan merasa bila sudah belajar, sudah merasa ma'rifat sudah. Padahal itu melalui proses yang panjang namanya. Dengan amaliyah, mujahadah, musahadah. Itu panjang prosesnya. Itu pun belum tentu diberikan Allah Ta'ala kema'rifatan. Karena ma'rifat itu hak Allah Ta'ala, bukan hak guru. Tidak ada guru memberikan kemakrifatan itu dari guru. Cuma tanpa guru kita kada bisa mencapai ma'rifat. Lezat tuh pemberian guru lah, kada pemberian guru lezat. Itu sama-sama kita nih, minum banyu teh misalnya lah. Ulun menyiapkan banyu teh. Pian ini banyu teh terasa manis, saya kok merasa kalat, itu kemanisan. Itu biasa aja ya.
itulah namanya ma'rifat. Lezat itu diberikan oleh Allah Ta'ala, rasa itu diberikan Allah Ta'ala. Manakala kita sudah melakukannya, sudah mengamaliyahkannya, baru itu didapatkan. Nah itulah kada bisa kita kada sampai seperti itu. Kita ini mudah-mudahan dia bang diberikan kelezatan ma'rifat itulah, karena itu hak Allah Ta'ala, bukan hak guru kita. Tetapi tanpa guru kada bisa kita mencapaikan itu. Harus dibimbing oleh guru, yaitu dengan cara tadi guru melajari musyahadah, cara berzikir, bagaimana berzikir yang pas, yang tepat, itu malah dibimbingan guru. Bagaimana hati kita ini hadir di waktu kita berzikir, bagaimana hati kita ini musyahadah di waktu kita berzikir, itu guru kita yang membimbing. Jangan kita ini asal tahu zikir, ini zikir syariat, ini zikir hakikat, ini zikir ma'rifat, tetapi orangnya berzikir hatinya kosong, semuanya nol. Semuanya zikir syariat. Orang mengucap misalnya la ilaha illallah, baik kamu ini masih zikir syariat, mengucap la ilaha illallah. Coba aku zikir Allah, zikir hakikat. Namun hatinya kosong tetap syariat. Oh kami zikir hakikat, kami zikir ma'rifat. Dah kami ini. Tapi hatinya dikabun darus syariat juga ngarannya. Tetap zikir hakikat itu benar-benar merasakan bahwasanya aku ini kau berzikir ini atas anugerah Allah Ta'ala. Pada hakikatnya aku tidak bisa berzikir kalau kada ada izin Allah Ta'ala. Itu sudah hakikat, walaupun yang dibacanya tuh kadahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi hakikatnya aku tidak bisa mengucap la ilaha illallah kecuali izin Allah Ta'ala. Itu masuk ke zikir hakikat namanya. Kalau mengucap Allah, 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 tapi dalam hati pasar, hutang, itu syariat namanya itu. Masih mau ikam ini salah, kami zikir ma'rifat sudah. Apa zikir ma'rifat? Kami ini dah tingkatannya ma'rifat dah kami ini. Harga sawit diingatakan ada syariat tetap. Itu sudah merasakan dialah yang bergerak, dialah yang menggerakkan. Ada lagi nya, itu bujur ma'rifat. Walaupun bunyinya kada usah berzikir. Kalau dia mengerti bahwasanya bunyi ini timbul melihat kebesarannya, berarti sudah zikir ma'rifatnya. Yang dipandangnya ini kan ada yang dipandangnya selain kebesaran Allah Ta'ala, ma'rifatnya, zikirnya. Zikir ma'rifat itu kada berhuruf, kada bersuara, tetapi nyata. Di pendengaran kita, di penglihatan kita nyata. Bila kita pandang itu nyata, berarti itulah zikir ma'rifat yang sebenarnya, walaupun kada diucapkan. Karena zikir ma'rifat itu kada ada lagi bunyinya, kada ada lagi suaranya, tetapi nampak yang dizikiri sudah. Bukan bersuara bahwa amun ulun melihat pian sudah dah. Adakah ulun menakuni pian ni Allahu kada ada lagi pian Allah, tidak ada lagi. Ulun nampak dah melihat pian sebijian, untuk apa ulun berzikir? Bahasanya itu seperti itu, untuk apa ulun menyebut nama pian? Karena yang dizikiri sudah hadir. Pahamlah pian? Yang dizikiri sudah ada, untuk apa kita menyebutnya lagi? Bila kita pandang ada, bila kita raba ada, bila kita gerakkan ada. Perlukah kita lagi menyebutnya? Perlu kalau hendak. Kalau kada kada usah. Itu nanti makamnya beda nanti di situ lah. Makamnya di situ. Nah, ini ketinggian kita lah. Sampai di sini ada yang bertanyakan dulu. Masalah fikih aja kada usah ini, kada usah. Ini ada masalah fikih ada yang bertanya. Ini kena mau tanya. Ayo, maju bertanya. Iya. Mengenai sholat. Siap. Kalau misalnya orang ini kan pendengarnya kurang jelas. Ya, imam apa makmum? Makmum. Ya. Misalnya kalau dia mengajar sholat kan, apalagi kan harus misalnya ini maju ke tengah. Tapi kalau misalnya orang ini pendengar itu apa dikencangkan suaranya atau dalam bacaan? Telinganya, ingatkanlah, yang wajib didengar itu ada beberapa tempat. Satu, takbir, Allahu Akbar. Itu wajib didengar oleh telinga, baik sembahyang sendiri ataupun berjamaah jadi imamnya, wajib didengar Allahu Akbar. Yang kedua, Fatihah, itu wajib didengar oleh telinganya. Dan ketiga adalah tasyahud akhir sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu wajib didengar, namanya rukun qauli namanya. Yang ketiga, yang keempat adalah assalamualaikum, sampai kum itu wajib didengar oleh telinga, itu rukun qauli namanya. Seandainya ada hujan, ada guntur, ada pabrik berbunyi nyaring sehingga dia tuh kada mendengar, atau tutulian bahasa kita tuh, rungu benar tutuliannya tuh,
Dalam hati aja membaca yang ini kada. Sekedar biasa di waktu tenang itu seperti apa? Standar orang. Standar orang membaca biasanya mendengar telinga siapa? Nah karena dia sudah tuli baca aja Bismillahirrahmanirrahim. Kadang mendengar dia tetapi sudah standar dia membacanya. Atau guntur atau hujan deras, tidak perlu dia Alhamdulillah yang sama dengan imam berjanda. Tapi di dalam hati kada boleh. Dalam hati kada boleh yang empat inilah. Nah, makanya takbir itu Allahu Akbar, hujan deras, bunyi terak lewat. Kita tidak mendengar ya ropopo, tetapi kita sudah standar mengeluarkan suara tadi, kebiasaannya seperti itu sudah didengar. Sah hukumnya. Tapi kalau di dalam hati dibaca kada boleh. Kada boleh. Yang empat macam ini aja yang wajib kita mendengar telingalah Allahu Akbar, Fatihah, habis itu tahiyat akhir sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, habis itu salam yang pertama Assalamualaikum itu wajib didengar oleh telinga, baik orang sembahyang sendirian maupun menjadi imam. Wallahu a'lam. Paham? Iya. Ada lagi? Ada? Ya. Jangan masalah Allah Ta'ala kain aja. Itu berduaan. Iya, mantap. Nah, ini kan tadi wajib kalau lah mendengar Allahu Akbar itu wajib lah. Baik imam sembahyang sendiri ataupun makmum, karena itu rukun qauli hukumnya. Lalu kalau kita ini mendengar imam Allahu Akbar, nah kita kan jadi makmum. Jadi makmum ini ada dua, ada di makmumnya lah. Oh mungkin ulur jenang karena mendengar, lalu pian ikuti sah sembahyang pian. Tetapi kalau Allahu Akbar, imam ni nyata ada kadebar, kadebarnya kedengaran. Nah ini kalau pian etikatan nyata kada sah sudah imam ni, maka pian kada sah berjamaah dengan itu jadi makmumnya. Jadi itu dikembali kepada pian dia. Bila pina kita kata pian mendengar barnya, anggaplah mendengar sudah supaya kita sah berjamaahnya. Makanya imam itu harus alim, ini wajib didengar oleh telinga. Allahu Akbar. Jangan Allah Akbar. Ujar kawan, kenapa pianka itu kayak inilah jersidin di makam ma'rifatullah sudah. Bila mengucap Allah, kada kawan lagi ulun menyebut barnya, sudah nampak jersidin tajali. Kada kawan di bawah-bawah tasawuf itu, kada kawan di bawah-bawah tauhid, kada ada. Fikihnya salah. Biar tasawuf. Allah. Nah, pengitu kaya ini di sini Allah Taala tuh ngai ngejaga ulun kira kayak gambar kelinci pian itu jaga ini aja. Salah penafsirannya biasa. Pian tuh bertakbir tuh hendak kayak ini kala. Mengangkat takbir tuh hendak kayak ini kah? Hendak kayak ini kah? Hendak kayak ini kah? Saja hukumnya. Saja. Kada usah hakikat itu biarpun bergerak sedikit, hakikat nyata aja. Kalau sonong dinampakkan benar. Oh, maksudnya. Oh, ini ahli hakikat jar kawan di belakang. Ujar kawan lain. Ini pasti gatal telinga sidinnya. Macam-macam orang menafsirkan. Anda macam-macam. Yang ini sunat hukumnya, sunat hayat. Tetapi mengata Allahu Akbarnya wajib. Jadi jangan heran kalau orang Allahu Akbar. Kada apa-apa, ulun biasa aja. Karena itu kada wajib. Allahu Akbar. Kada apa-apa juga. Kenapa? Ujar ulun tadi, kada mesti zikir itu namanya hakikat kalau hatinya kosong. Biar pian tangan kayak ini. Mun hatinya waktu mengangkat dia harga sawit 3.000. Iya, biar kayak ini. Ini hakikat nah kada nampak hujan yang turun, nampaklah tulisan Allahnya. Nampaklah. Angin yang bertiup, nampaklah tulisan Allah Ta'ala-nya. Kada nampak. Tapi semua itu mengejar kenyataan Allah Ta'ala. Paham pian? Di makam hakikat ini kita harus belajar bujur-bujur yang mana namanya menyatakan dan yang dinyatakan. Harus tahu pian. Kadang mesti harus nampak tulisan Allah. Tetapi setiap yang nampak itu kenyataan Allah. Paham pian? Tidak semua bertulisan Allah itu pian bisa menyatakan itu Allah. Tetapi setiap yang tidak nampak tulisan Allah itu pian harus menyatakan kenyataan Allah. Paham sampai di sini? Enggak ada paham, sama aja bang ulun enggak ada paham juga. Menulun paham berarti ulun besi ya lah. Ada lagi bertanya? Iya. Apa? Oh iya, berarti. Ya.
sabun dulu kah, air dulu? Apanya? Pakai sabun air dulu, habis itu dibasahin semuanya, habis itu dibuang airnya. Iya. Kalau buat air lagi baru sabun. Iya. Seperti ini Ustaz. Kalau di mesin cuci itu betapas itu, yang utama adalah memisahkan antara pakaian bernajis dan tidak bernajis, itu utama. Misalnya di mesin cuci, ini pakaian bernajis, ini kada bernajis. Nah, apabila kita masukkan pakaian bernajis dan tidak bernajis, kita masukkan air sedikit, itu semuanya bernajis jadinya. Karena banyunya pertama kurang 2 kula. Mun di sungai itu kada usah kisah najis. Itu nyata ada itu kada apa lagi lah. Nah, kalau hendak itu, kalau airnya sedikit, itu kalau pakaian najis, itu pakaian najisnya itu airnya yang mendatangi. Bukan airnya pakaiannya dimasukkan ke ember. Itu kada hilang najisnya. Berarti itulah kada hilang. Tetapi airnya yang didatangkan, dikubui dulu najisnya dihilangkan, baru digabungkan dengan yang tadi, yang kada bernajis tadi itu. Hukumnya kada bernajis, itu kada apa-apa pian. Hendak pian sabun berdahulu kah atau dengan banyu berdahulu. Kenapa? Karena hukumnya kada najis. Nah, yang menjadi masalah itu bernajis. Nah, amun seperti itu sudah terlanjur ulun ini membuat di mesin cuci itu bernajis dan kada bernajis. Itu kada apa-apa pian buati banyu, buati sabun kada apa-apa. Pian putar aja dulu, keluarkan semuanya. Keluarkan biarnya di situ dulu bercampur, kada jadi masalah. Nanti buang banyunya, bilas beberapa kali, turunkan banyunya sambil dibuang banyunya. Itu kada apa-apa Ustaz lah. Nah, sama tadi mendatangkan banyu namanya. Banyunya berputar aja, tapi kita sambil buang. Nah, itu kada apa-apa, kada jadi masalah Ustaz lah. Jadi kalau kita paham kada jadi masalah, hendak bernajis ke kada bernajis kada jadi masalah. Tapi kalau orang yang tidak paham, itu harus dipisahkan dulu bernajis dan kada bernajis. Dibersihkan dulu najisnya, baru digabungkan dengan yang tidak bernajis. Nggih. Karena pakaian kita suci aja misalnya kada ada kana najis, kada ada, cuma kotor aja. Kotor itu kan bukan najis. Orang yang sembahyang pakaiannya kotor saja, asal jangan kotornya najis, kada apa-apa. Nggih. Paham? Rasanya ada nyaman dibuat. Iya, kada nyaman dipakai. Apalagi kawan hendak pingsan diiga. Biar kawan paling kada 5 hari ini orang nih kada betapas. Aku lihat di sini 2 hari semalam pakai pakaian ini cuma duduk sawit. Ini bawanya sembahyang, pantas aku hendak siup jesiden. Kada najis, cuma kotor aja, bau kotor misalnya. Kada najis, salah sembahyang saja. Yang menjadi masalah itu mengganggu kawan diiga sembahyang. Itu makruh hukumnya. Ada lagi sampai kata. Sampailah, minta maaf, minta reda. Minggu depan kita belajar fikih insyaallah lah. Ingin sama-sama. Masyaallah tabarakallah. Ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'a